Pada suatu masa di Istana Negara, terselip sebuah kisah yang jarang terdengar, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, diduga menjadi target serangan gaib. Bukan dari musuh politiknya, melainkan dari seorang dukun besar asal India yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Santet yang dikirimkan membawa rasa sakit misterius yang tak dapat dijelaskan oleh dokter, menimbulkan kecemasan di antara keluarganya. Istrinya, Ani Yudhoyono, mencari pertolongan dari tokoh spiritual Indonesia, Daud Touni, yang dulunya seorang dukun sakti. Dengan keyakinan dan ilmu spiritual yang kuat, Touni berhadapan dengan energi hitam yang datang dari Sai Baba, tokoh spiritual India yang dikabarkan sebagai pelaku di balik serangan ini. Perang mistis antara dua kekuatan besar pun terjadi, bukan hanya di dunia fisik, tapi juga di alam gaib yang tak kasat mata. Suasana di Istana Negara yang biasanya tenang dan teratur, mendadak berubah saat Presiden SBY merasakan sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat jadwal kerja yang padat. Namun, rasa sakit itu semakin intens, menyerang dengan pola yang tidak biasa, membuatnya semakin curiga. Dokter kepresidenan yang dipanggil segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, namun tidak menemukan gejala fisik yang jelas. Ani Yudhoyono, yang setia mendampingi suaminya, merasa ada yang tidak beres. Pengobatan medis tidak menunjukkan hasil, dan kondisi SBY justru semakin memburuk. Sakit yang dialaminya terasa aneh, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat menggerogoti tubuh sang presiden. Ani mulai berpikir bahwa ini bukanlah penyakit biasa, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Di tengah kebingungannya, Ani mulai mengingat cerita-cerita lama tentang serangan gaib, sebuah bentuk ilmu hitam yang sering dikaitkan dengan politik di Indonesia. Dia mulai merasa perlu mengambil langkah yang berbeda, sesuatu di luar nalar medis. Kekhawatirannya semakin besar, dan Ani mulai merencanakan tindakan untuk melindungi suaminya dari ancaman yang tidak terlihat ini. Bab 2, Kabar Angin. Desas-desus mulai berhembus di kalangan staf istana tentang penyakit misterius yang menimpa presiden. Beberapa dari mereka mulai membicarakan hal-hal di luar logika medis. Ada yang meyakini bahwa ini bukanlah sakit biasa, melainkan serangan gaib, atau yang lebih dikenal sebagai santet. Rumor ini semakin kuat setelah salah satu penasihat spiritual istana angkat bicara tentang kemungkinan adanya serangan mistis dari pihak luar. Penasihat spiritual itu, seorang tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat Jawa, meyakini bahwa SBY menjadi target santet dari luar negeri. Ia memperingatkan bahwa ada kekuatan jahat yang mencoba merusak presiden secara gaib. Desas-desus ini membuat staf istana cemas, namun tak seorang pun berani berbicara langsung kepada Ani atau SBY mengenai hal itu. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ani Yudhoyono, ia merasa harus segera bertindak. Kecurigaannya yang selama ini hanya sebatas dugaan, kini diperkuat oleh informasi dari orang-orang yang mengerti ilmu mistis. Ia tahu, situasi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengobatan medis. Sesuatu yang lebih besar dan mengerikan mungkin sedang bersembunyi di balik penyakit misterius ini. Setelah berbagai penelusuran, paranormal yang dimintai bantuan oleh pihak istana berhasil mengungkap petunjuk mengejutkan. Mereka menemukan bahwa serangan ini bukan berasal dari dalam negeri, melainkan dari luar Indonesia. Penyidik paranormal mengungkapkan bahwa serangan tersebut diduga kuat berasal dari India, dari seorang dukun yang memiliki kekuatan mistis luar biasa, Sai Baba. Sai Baba, seorang tokoh spiritual terkenal dengan ribuan pengikut setia di seluruh dunia, diduga mengirimkan santet yang dikenal sangat kuat. Menurut penelusuran tersebut, santet ini digunakan untuk mempengaruhi musuh atau menghambat perjalanan politik seseorang. Santet dari Sai Baba sangat sulit dipatahkan, dan membutuhkan ritual yang kuat untuk menetralisir pengaruhnya. Mendengar nama Sai Baba membuat Ani Yudhoyono semakin khawatir. Serangan ini bukan sekadar masalah domestik, tetapi melibatkan kekuatan mistis dari luar negeri yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ia menyadari bahwa untuk melawan kekuatan sebesar itu, diperlukan ahli spiritual yang benar-benar tangguh dan memiliki kekuatan melawan ilmu hitam tingkat tinggi. Dalam kebingungannya, Ani Yudhoyono teringat akan seorang pria yang dikenal luas sebagai mantan dukun sakti, Daud Touni. Ia sekarang telah menjadi pendeta dan sering membantu orang-orang melawan kekuatan gaib. Ani segera memutuskan untuk memanggil Daud Touni ke Cikeas dengan harapan bahwa ia bisa memberikan perlindungan bagi sang presiden dan menetralisir serangan yang diduga datang dari Sai Baba.
Daud Tony dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menghadapi serangan ilmu hitam. Meski sudah bertobat dan meninggalkan dunia perdukunan, pengalaman masa lalunya membuatnya paham betul bagaimana menghadapi kekuatan gaib. Tanpa menunda waktu, Ani segera menghubungi Daud Tony dan memintanya untuk datang ke kediaman mereka di Cikeas secepat mungkin. Daud Tony menerima panggilan tersebut dan langsung bergerak ke Cikeas. Setibanya di sana, ia disambut dengan suasana yang penuh kekhawatiran. Ani langsung menceritakan kondisi SBY, dan Daud Tony mulai bersiap untuk melakukan ritual pembersihan. Namun, sebelum memulai, ia perlu memastikan dari mana sumber kekuatan gaib itu berasal dan siapa yang mengirimkannya. Begitu tiba di Cikeas, Daud Tony segera merasakan kehadiran energi negatif yang kuat di sekitar rumah presiden. Ia merasakan adanya kekuatan gaib yang sedang bekerja, dan segera tahu bahwa ini bukanlah serangan santet biasa. Dengan tenang, Daud Tony mulai menyiapkan perlengkapannya, sambil menenangkan Ani bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu sang presiden. Daud Tony kemudian memulai ritualnya, dengan khusyuk ia memanggil nama Tuhan untuk membantu mengungkap kebenaran di balik serangan ini. Perlahan, dalam konsentrasinya, ia mulai merasakan jejak kekuatan yang berasal dari India, mengonfirmasi bahwa ada hubungan dengan sosok mistis yang disebut Sai Baba. Ia tahu bahwa ini bukan pertempuran mudah, karena kekuatan musuh sangat kuat dan sulit untuk dipatahkan. Namun, Daud Tony tetap teguh. Setelah ritual pengenalan selesai, ia memberitahu Ani dan tim bahwa serangan ini memang datang dari luar negeri dan memiliki tujuan untuk merusak kepemimpinan SBY. Dengan penuh keyakinan, Daud Tony menyatakan bahwa ia siap melawan kekuatan ini, dan meminta Ani untuk tetap berdoa demi kesembuhan sang suami. Pertempuran spiritual yang besar akan segera dimulai. Daud Tony memulai ritualnya dengan penuh konsentrasi, dan tak lama kemudian ia merasakan kehadiran energi hitam yang begitu kuat. Aura gelap itu terasa sangat mengancam, seperti kabut pekat yang menyelimuti rumah SBY. Saat ia semakin dalam ritual, matanya tertuju pada asap hitam yang berputar-putar di atas rumah. Asap tersebut seolah-olah hidup, bergerak dengan cepat dan tidak beraturan, tanda yang jelas dari santet jarak jauh. Keberadaan asap hitam itu semakin menguatkan keyakinan Daud Tony bahwa ini bukan serangan biasa. Dengan pengalamannya yang panjang dalam menghadapi ilmu hitam, ia segera mengenali pola energi tersebut sebagai serangan yang sangat kuat dan terarah. Santet semacam ini biasanya dilakukan oleh dukun yang memiliki kemampuan luar biasa dan tidak mungkin berasal dari dalam negeri. Semua petunjuk mengarah pada dugaan bahwa ini adalah serangan dari Sai Baba, tokoh spiritual yang terkenal memiliki kekuatan gaib dahsyat. Daud Tony merasa waktu semakin mendesak. Serangan ini harus segera dihentikan sebelum kekuatannya semakin besar dan tidak terkendali. Asap hitam yang terus bergerak di atas rumah SBY adalah tanda bahwa santet tersebut masih aktif dan bekerja. Ia pun segera memutuskan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melawan kekuatan jahat ini. Meskipun tahu bahwa serangan ini adalah salah satu yang terkuat yang pernah ia hadapi, Daud Tony tidak merasa gentar. Ia mengingat kembali ajian-ajian spiritual yang pernah ia pelajari di masa mudanya, sebelum bertobat dan menjadi pendeta. Ilmu-ilmu yang ia kuasai dulu masih bisa ia gunakan, meski kali ini dengan pendekatan yang lebih suci dan dipadukan dengan kekuatan doa. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menghadapi serangan tersebut. Daud Tony menyiapkan berbagai bahan yang akan digunakan dalam ritual perlindungan. Ia mengumpulkan air suci, lilin, dan beberapa benda rohani yang biasa digunakan untuk menghalau kekuatan gaib. Selain itu, ia juga mengingatkan diri bahwa dalam pertempuran ini, yang paling penting adalah kekuatan iman. Ia tahu, melawan Sai Baba tidak akan mudah, karena lawannya adalah dukun dengan ribuan pengikut yang mempercayai kekuatannya tanpa ragu. Namun, di tengah persiapannya, Daud Tony merasa ada kekuatan ilahi yang membimbingnya. Ia merasakan bahwa ini adalah bagian dari panggilan spiritualnya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Daud Tony terus mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun mental, untuk melawan kekuatan gelap yang berusaha mencelakai SBY. Ritual perlindungan akhirnya dimulai. Daud Tony berdiri di tengah-tengah ruang keluarga SBY, dikelilingi oleh Ani dan beberapa anggota keluarga lainnya. Dengan penuh khusyuk, ia mulai merapalkan doa-doa Kristen yang dipadukan dengan mantra-mantra khusus yang ia pelajari semasa ia masih mendalami ilmu gaib. Perlahan, atmosfer ruangan mulai berubah. Energi positif mulai terbangun, menciptakan penghalang spiritual di sekitar keluarga presiden. Seluruh keluarga SBY diminta untuk ikut dalam prosesi tersebut.
Mereka mengikuti arahan Daud Tony dengan penuh keyakinan, meskipun sebagian dari mereka belum pernah mengalami ritual semacam ini sebelumnya. Annie, yang sangat khawatir dengan kondisi suaminya, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon perlindungan Tuhan untuk menyelamatkan SBY dari ancaman yang tak terlihat ini. Keheningan yang suci menyelimuti ruangan, sementara Daud Tony terus memimpin prosesi perlindungan. Sementara itu, di luar rumah, asap hitam yang berputar di langit masih terlihat jelas. Namun, dengan setiap mantra dan doa yang dilantunkan oleh Daud Tony, kekuatan asap hitam itu terasa melemah. Meski begitu, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Daud Tony tahu bahwa ini hanya permulaan dari pertarungan spiritual yang lebih besar, yang akan menguji iman dan kekuatan batinnya hingga batas. Pertarungan antara Daud Tony dan kekuatan gelap dari Sai Baba semakin intens. Meskipun secara fisik mereka terpisah oleh ribuan kilometer, kekuatan batin yang mereka kerahkan saling bertabrakan dalam dunia gaib. Daud Tony, dengan kekuatan doa dan ajian-ajian spiritual yang ia gunakan, berjuang keras melawan serangan energi hitam yang terus mengalir dari India. Di satu sisi, Sai Baba, dengan kekuatan mistisnya, terus mengirimkan serangan melalui perantara ilmu hitam yang sangat kuat. Pertarungan ini berlangsung dalam dimensi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, namun pengaruhnya terasa nyata. Daud Tony merasakan tekanan besar dalam dirinya, seolah-olah ada kekuatan raksasa yang mencoba menembus pertahanannya. Namun, dengan setiap doa yang ia lantunkan, ia mampu menahan serangan tersebut. Kekuatan spiritualnya, yang dipadukan dengan keyakinan kepada Tuhan, menjadi tameng yang kokoh melawan serangan energi hitam itu. Meskipun Daud Tony bertahan dengan baik, ia tahu bahwa pertarungan ini masih belum mencapai klimaksnya. Sai Baba adalah lawan yang tangguh dan tidak akan berhenti begitu saja. Sementara itu, di sisi lain, SB yang terbaring lemah terus merasakan sakit yang datang dan pergi, tanda bahwa pengaruh santet masih mengincarnya. Daud Tony bersiap untuk pertempuran yang lebih besar lagi, karena ia tahu, lawannya akan segera meningkatkan serangannya. Di luar rumah SBE, asap hitam yang berputar-putar semakin pekat. Energi jahat yang berasal dari Sai Baba tampaknya semakin menguat, berusaha untuk menembus perlindungan yang telah diciptakan oleh Daud Tony. Langit di atas Cikeas tampak lebih gelap dari biasanya, menciptakan suasana yang mencekam. Penduduk sekitar mulai merasakan ketidaknyamanan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di lingkungan mereka. Namun, di dalam rumah, Daud Tony tetap tenang. Ia tidak terpengaruh oleh ancaman yang semakin jelas di luar. Dengan keyakinan penuh, ia melanjutkan ritualnya. Setiap kali asap hitam itu semakin besar, Daud Tony merapalkan doa-doa yang lebih kuat, memperkuat perlindungan di sekitar rumah. Meskipun serangan Sai Baba semakin intens, Daud Tony merasa bahwa dirinya masih mampu menahan pengaruh negatif tersebut. Meski demikian, Ani Yudhoyono tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Melihat asap hitam yang semakin pekat, ia merasa cemas akan keselamatan suaminya. Namun, Daud Tony meyakinkan Ani bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ia meminta Ani dan keluarganya untuk tetap kuat dan terus berdoa. Pertarungan ini belum usai, tapi Daud Tony yakin bahwa dengan kekuatan iman, mereka bisa mengatasi serangan ini. Melihat situasi semakin genting, Daud Tony memutuskan untuk meminta bantuan dari pendeta-pendeta lain. Ia tahu bahwa menghadapi kekuatan gaib seperti yang dikirim oleh Sai Baba memerlukan dukungan spiritual yang kuat dan kolektif. Beberapa pendeta dari gereja-gereja terdekat segera dipanggil untuk bergabung dalam doa bersama di rumah SB. Mereka semua memiliki pengalaman dalam melawan ilmu hitam dan tahu betul betapa pentingnya kekuatan iman dalam menghadapi ancaman ini. Ketika pendeta-pendeta itu tiba, suasana di dalam rumah menjadi lebih hikmat. Mereka berdiri melingkar, masing-masing merapalkan doa-doa yang sesuai dengan ajaran mereka. Daud Tony memimpin prosesi tersebut, menggabungkan doa-doa Kristen dengan harapan dan kepercayaan dari berbagai tokoh agama yang hadir. Suara doa yang menggema terasa seperti perisai yang kuat, memberikan rasa aman dan tenang bagi SBY dan keluarganya. Dengan berkumpulnya para pendeta ini, kekuatan perlindungan di sekitar rumah semakin meningkat. Energi positif mulai mengalir, menggantikan suasana tegang yang sempat menyelimuti mereka. Daud Tony merasakan bahwa dukungan ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan pertempuran yang sedang berlangsung, serta memantapkan niat dan iman mereka untuk melawan kekuatan jahat yang datang dari Sai Baba. Setelah berhari-hari menghadapi pertarungan batin yang melelahkan, Daud Tony merasa kekuatan dan energinya semakin meningkat. Dengan keyakinan yang baru,
ia berhasil memusatkan semua ajian dan doa yang telah dilantunkannya. Saat itulah ia merasakan energi dari alam Nusantara mengalir dalam dirinya. Dengan kekuatan tersebut, ia memutuskan untuk melancarkan serangan balik kepada Sai Baba, menggunakan kekuatan yang bersumber dari tanah dan budaya Indonesia. Daud Touni merapalkan mantra-mantra yang diiringi dengan semangat membara untuk membangkitkan energi alam. Ia membayangkan kekuatan gaib yang tersimpan di dalam tanah, hutan, dan lautan Nusantara, dan mulai mengalirkan energi itu ke dalam ritualnya. Asap hitam yang sebelumnya mengganggu mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, sementara kekuatan perlindungan yang dibangun dengan dukungan para pendeta semakin menguatkan serangan baliknya. Serangan balik ini bukan hanya untuk melawan Sai Baba, tetapi juga untuk membebaskan SBY dari cengkraman kekuatan hitam yang selama ini menghantuinya. Dengan setiap mantra dan doa yang dilantunkannya, Daud Touni semakin merasakan bahwa ia berhasil menggeser keseimbangan dalam pertarungan ini. Sekarang, saatnya untuk mengembalikan kehormatan dan keselamatan bagi keluarga SB. Di India, Sai Baba merasakan adanya perubahan yang signifikan dalam kekuatan energi yang mengelilinginya. Serangan balik dari Daud Touni membuatnya kehilangan fokus dan ketenangan yang selama ini ia miliki. Asap hitam yang sebelumnya ia kirimkan dengan mudah mulai melemah, dan ia mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Para pengikutnya yang sebelumnya percaya diri kini mulai meragukan kekuatan mereka, merasakan adanya guncangan dalam dunia gaib yang mereka yakini. Kekuatannya yang selama ini tak tertandingi kini berada di ujung tanduk. Sai Baba berusaha untuk mengumpulkan kembali energi hitam yang telah terpecah, namun setiap usaha yang dilakukan hanya membuatnya semakin terdesak. Kekuatan dari Nusantara yang digunakan Daud Touni berfungsi sebagai penangkal yang efektif, mengganggu ritme dan konsentrasi Sai Baba. Ia merasa terjebak dalam serangan balasan yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Dalam kepanikan, Sai Baba mulai mencari cara untuk membalikan keadaan. Namun, dia menyadari bahwa serangan yang dikirim oleh Daud Touni tidak hanya berbasis pada kekuatan spiritual, melainkan juga didukung oleh banyak doa dan keyakinan dari orang-orang yang bersatu untuk melawan keburukan. Dengan demikian, ia berhadapan dengan bukan hanya satu lawan, tetapi dengan seluruh kekuatan iman yang tergabung dalam pertarungan ini. Serangan balik Daud Touni akhirnya mencapai puncaknya. Dengan memanfaatkan energi dari alam dan dukungan rohani yang kuat, ia berhasil memecahkan pertahanan Sai Baba. Dalam momen-momen kritis, Sai Baba merasakan kehampaan yang menyakitkan. Kekuatan gaib yang selama ini dianggap sebagai senjata ampuh kini tidak lagi berfungsi. Dalam sekejap, ia merasakan kekalahannya di dunia gaib, di mana angin berbisik tentang kejatuhannya. Para pengikut Sai Baba mulai melihat bahwa sang guru mereka, yang selama ini dipuja-puja, juga memiliki kelemahan. Dengan semakin lemahnya energi hitam yang ia kirimkan, kesadaran bahwa Sai Baba bukanlah manusia setengah dewa mulai terungkap. Dalam kekecewaan dan kemarahan, Sai Baba berusaha melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan. Tetapi semua usaha itu hanya membuatnya semakin terjerat dalam kekalahannya sendiri. Di Cikeas, Daud Touni merasakan bahwa energi hitam yang mengganggu perlahan-lahan menghilang. Dalam momen yang menegangkan, ia merasa bahwa kekuatan santet yang telah mengancam SBY terputus. Dalam pertarungan ini, Daud Touni tidak hanya meraih kemenangan untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga SBY dan semua orang yang pernah menjadi korban kekuatan gelap. Kemenangan ini menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang percaya akan kebaikan dan kekuatan iman. Setelah Sai Baba kalah, efek dari kekuatan jahat yang telah menggerogoti kesehatan SBY perlahan mulai menghilang. Rasa sakit misterius yang selama ini mengganggunya tiba-tiba lenyap, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Seolah-olah tidak pernah ada serangan yang mencelakakan, kesehatan SBY perlahan pulih. Ani dan anggota keluarga lainnya yang sempat cemas kini merasa lega, menyaksikan suami dan ayah mereka kembali dalam keadaan yang lebih baik. Dokter-dokter yang merawat SBY juga terkejut dengan perubahan yang begitu mendadak. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi SBY bisa pulih dengan cepat setelah sebelumnya tidak ada tanda-tanda perbaikan. Keberhasilan Daud Touni dalam melawan santet tidak hanya menyelamatkan SBY, tetapi juga mengubah pandangan dokter-dokter tentang kekuatan spiritual. Mereka mulai mempertimbangkan bahwa ada hal-hal di luar batas pemahaman medis yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Dengan kesehatan yang kembali normal, SBY bertekad untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak mengalami kejadian serupa di masa depan. Dia dan keluarganya merencanakan untuk lebih aktif dalam kegiatan spiritual dan menjaga kesehatan jiwa mereka. Daud Touni, sebagai sosok yang membawa harapan dan kesembuhan, merasa bersyukur karena telah berhasil melindungi keluarga SBY.
Kesembuhan SBY adalah bukti nyata dari kekuatan iman dan persatuan dalam melawan kejahatan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan, keluarga Yudhoyono merasakan rasa syukur yang mendalam atas kesembuhan SBY. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka mengadakan doa bersama di rumah Cikeas. Keluarga dan teman-teman dekat diundang untuk bergabung dalam prosesi tersebut. Suasana haru dan hikmat menyelimuti pertemuan ini, di mana setiap orang mendoakan perlindungan dan keselamatan untuk SBY dan keluarga. Doa bersama ini bukan hanya sekadar ungkapan rasa syukur, tetapi juga merupakan simbol persatuan dan kekuatan spiritual yang telah membantu mereka melewati masa sulit. Dengan dihadiri oleh para tokoh agama dan spiritualis, acara tersebut semakin menguatkan ikatan antara anggota keluarga dan komunitas. Masing-masing dari mereka mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan yang diberikan, menambah kekuatan iman yang mengalir dalam suasana tersebut. Malam itu, setelah doa usai, keluarga Yudhoyono merasa terlahir kembali. Mereka merasakan ketenangan dan harapan baru. Rasa syukur ini akan menjadi pengingat bahwa kekuatan iman dan dukungan dari orang-orang terkasih mampu mengatasi tantangan besar dalam hidup. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka bertekad untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik dan lebih dekat satu sama lain. Daud Touni, setelah mengalami pertempuran yang melelahkan, merasa perlu untuk berbagi pengalaman yang telah mengubah hidupnya. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui bahwa pertarungan melawan Sai Baba adalah salah satu yang paling berat dan menantang yang pernah ia hadapi dalam karirnya sebagai spiritualis. Meskipun sempat meragukan kemampuannya, dukungan dari keluarga Yudhoyono dan pendeta lainnya memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Dalam pengakuannya, Daud Touni menyatakan bahwa kemenangan ini bukan hanya hasil dari kemampuannya, tetapi juga merupakan gabungan dari kekuatan batin dan doa dari banyak orang. Ia merasakan bahwa kehadiran energi positif yang diciptakan oleh doa-doa tersebut sangat membantu dalam melawan kekuatan jahat. Tanpa dukungan spiritual dan iman dari semua orang, saya tidak mungkin bisa mengalahkan Sai Baba, ujarnya dengan tulus. Dengan semangat baru, Daud Touni bertekad untuk terus berjuang melawan segala bentuk kejahatan yang bersembunyi di balik kekuatan gaib. Ia berharap bahwa pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk tidak pernah kehilangan harapan dan terus memperjuangkan kebaikan. Dengan keyakinan yang semakin menguat, Daud Touni berjanji untuk menggunakan ilmunya demi kebaikan banyak orang. Di India, para pengikut Sai Baba mulai merasakan dampak dari kekalahan spiritual guru mereka. Meskipun Sai Baba tidak pernah secara resmi mengakui kekalahannya, desas-desus mengenai pertarungan yang melibatkan SBY dan Daud Touni menyebar di kalangan spiritualis dan pengikutnya. Mereka merasa kehilangan arah, seolah-olah kekuatan yang selama ini mereka andalkan mulai pudar. Masyarakat spiritual India yang terikat pada Sai Baba merasakan dampak psikologis dari berita tersebut. Banyak yang mulai mempertanyakan ajaran dan keyakinan mereka. Sebagian merasa bingung, sementara yang lain berusaha mempertahankan iman mereka meskipun terjadinya keraguan. Dalam suasana hati yang campur aduk ini, muncul keraguan yang melanda pengikut Sai Baba tentang kekuatan spiritual yang mereka imani selama ini. Dalam kebimbangan ini, beberapa pengikut mencoba mencari penjelasan mengenai kejatuhan guru mereka. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang kekuatan dan keaslian ajaran yang mereka terima. Dengan demikian, berita tentang SBY dan pertarungan melawan Sai Baba menjadi pembicaraan yang menarik di kalangan spiritualis di India, menandakan bahwa kekuatan spiritual dapat dipengaruhi oleh kepercayaan dan tindakan di dunia lain. Kisah tentang SBY dan serangan dukun India menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Meskipun tidak ada bukti konkret yang membuktikan bahwa serangan tersebut benar-benar terjadi, banyak yang percaya akan kebenarannya. Kisah ini beredar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang menggugah rasa ingin tahu dan kekaguman. Masyarakat melihat SBY sebagai sosok yang tak tergoyahkan, mampu bertahan dari ancaman mistis yang mengerikan. Dalam waktu singkat, banyak media mulai meliput kisah ini, membuat SBY semakin dikenal sebagai tokoh yang berhasil menghadapi kekuatan gaib. Cerita ini diangkat dalam berbagai bentuk, mulai dari buku hingga film, dengan menyoroti keberanian dan keteguhan hati SBY dalam menghadapi bahaya. Masyarakat, terinspirasi oleh keberhasilan ini, mulai mempercayai bahwa dengan iman dan keberanian, mereka juga dapat melawan segala bentuk ancaman yang tidak terlihat. Kisah ini tidak hanya menjadi legenda bagi SBY, tetapi juga menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Keberanian Daud Touni dan kekuatan spiritual yang mengelilingi keluarga Yudhoyono mengajarkan bahwa kebaikan selalu bisa mengalahkan kejahatan, menjadikan kisah ini abadi dalam ingatan banyak orang. Dengan kesembuhan yang kembali dirasakan,
SBY merenungi pengalaman mistis yang telah dilalui. Meski dikenal sebagai sosok yang rasional dan mengutamakan logika, pengalaman melawan kekuatan gaib ini meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Ia mulai berpikir tentang kemungkinan adanya kekuatan yang lebih besar daripada apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. SBY merasa terjebak dalam situasi yang sulit dijelaskan, tetapi tetap memberikan pelajaran berharga tentang iman dan harapan. Dalam refleksinya, SBY juga menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan masyarakat. Pengalaman ini mengajarkan bahwa kehadiran orang-orang yang peduli dan saling mendukung dapat mengubah segalanya. Ia merasa bahwa kekuatan dari solidaritas dan rasa syukur menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan hidup. Momen ini mendorongnya untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan spiritual di masyarakat. Kejadian ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. SBY, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada hal-hal mistis, tak dapat mengabaikan pengalaman yang telah membentuk pandangannya. Ia bertekad untuk terus melangkah maju, dengan penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih baik.